Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Daniel Channel. Saya Ahmad Daniel dan ada tamu spesial nih kali ini, yaitu adalah Riza Akustik. Riza Akustik dari Riza Akustik Channel. Channel, Ya. Ini istimewa banget karena saya kedatangan seorang master gitaris klasik salah satunya di Indonesia. Ini lagi main ke rumah ke studio Ahmad Daniel dan kita mau ngobrol-ngobrol nih bareng ngomongin gitar ya. Iya, boleh. Gitar. Jadi mumpung ada Bang Riza atau panggilan kalau dari anak-anaknya Abi Riza. Iya. Abi Riza akan ini kita tanya-tanya nih tentang seputar gitar ini namanya gitar klasik ya? Ya, ini masuknya ke gitar akustik nylon karena kalau klasik jarang yang ada coak di sini ya. Oke, ya. Biasanya yang bulat gitu biasa. Tapi ini kan nilon ya? Nylon ya. Nilon. Yang satu lagi apa namanya? Steel. Steel. Ya. Oh iya. Steel sama nilon. Steel itu baja ininya. Yang kayak kawat gitu kan? Ya, dari kawat. Oke. Iya. Nah, ini saya penasaran banget nih. Saya mau tanya beberapa hal ya. Pertama, memang lagu-lagu gitar nilon ini itu tuh bunyi suara itu lain ya sama ini ya. Kenapa ya? Sama string ya? Kalau steel ya. Oke. Jadi kalau nilon itu lebih lembut suaranya. Jadi dan resonansinya nggak panjang. Namanya? Nadanya nggak panjang. Kalau ketik hilang. Tapi kalau yang steel panjang, bisa panjang karena dari baja tadi kan. Jadi gitu perbedaannya. Tapi kalau tekniknya beda sedikit aja daripada nylon sama steel itu sama aja. Beda sedikit aja paling. Nah, memang kalau saya tuh pernah dengar yang namanya lagu klasik itu memang dibuat oleh bass segala macam. Nah, belakangan saya baru tahu ada namanya lagu gitar klasik gitu. Nah, memang zamannya sama kayak zaman zaman klasik itu lagu gitar klasik juga ada. Jadi komposer itu ada masing-masing ya kan. Jadi komposer yang besarnya misalkan Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart. Nah, itu komposer besar dalam artian orkestra. Nah, yang bagian sini ada lagi kalau misalkan di zaman klasik itu ada Fernando Sor. Itu buat gitar klasik banget gitu. Jadi khusus gitar. Terus nanti ada kalau misalkan disamain sama Bach, di sini ada Domingo Scarlatti. Namanya susah-susah tuh. Jadi masing-masing ada. Untuk gitar klasik ini kata Mozart kata Beethoven, gitar ini adalah miniatur orkestra. Jadi beberapa nada yang bisa kita mainkan di gitar ini, misalkan bass, low frekuensinya, terus tengahnya ada, terus atasnya juga, gitu. Nah, terus beberapa teknik kayak string, ada cello, ada namanya pizzicato. Nah, di sini ada juga di gitar. Misalkan kita do re mi fa sol la si do. Nah, ini ada adaptasi dari teknik cello dan kontrabas tadi. Ini berarti teknik-teknik lama semua yang di zaman klasik itu ya? Iya. Terus coba diadaptasi ke sebuah alat musik yang sederhana gitu kan gitu. Cuma 6 senar. 6 senar. Dan kayu lagi, nggak pakai listrik apapun kan gitu. Jadi akustik benar-benar polos saja. Polos aja. Oke. Nah, tadi lagu yang dimainkan di awal tuh apa namanya? Itu lagu rakyat di Spanish. Sampai sekarang nggak tahu tuh penciptanya siapa. Itu sudah anonim gitu. Anonim. Jadi sudah bertebaran di masyarakat sana. Judulnya Romance d'Amor gitu. Iya, saya familiar soalnya pas saya pertama kali dengar ini tuh kira-kira zaman SMA. Ada teman yang mainin. Iya. Ya, terus juga pernah dengar lagu Bore, teman juga mainin. Teman itu belajar di Yamaha katanya. Mungkin Yamaha ada tempat jurusan gitar klasik ya? Ada Yamaha itu sekolah musik ya. Sekolah musik Yamaha. Ada. Nah, kalau Abi Riza sendiri sejarah belajar gitar klasiknya tuh coba bisa diceritakan mungkin dari umur berapa, terus belajarnya itu formal atau informal gitu. Iya, pertama
belajar sendiri, belajar dari abangnya Abiriza sendiri, teman-teman, adik-adik. Ya, jadi cuma belajar itu dulu 2 chord, namanya D mayor, D terus mayor, A mayor. Itu doang. Terus naik lagi ke 3 karena nggak nyampe, jadi ke sini G-nya. Jadi udah cukup. Nah, lagu yang ini lagu daerah biasanya. Jadi misalkan apa ya, cik cik periuk gitu cik cik periuk na gitu. Nah, cuma lama-lama belajar lagi terus itu mulainya dari kelas 5 SD. Jadi dari SD belajar sama abang dan lagunya sebenarnya baru lagu genjreng-genjreng aja kan? Iya, genjreng aja baru. Oke. Terus belajar juga di sekolah, terus kuliahnya di sekolah formal, di Sekolah Institut Kesenian Jakarta. Ngambil IKJ? Iya, IKJ, ngambil jurusan gitar. Jurusan gitar? Iya, jadi di IKJ ada macam-macam, ada vokal, ada piano, ada macam-macam pokoknya. Itu apa? Musik itu fakultas ya, bukan? Ya, sekarang belum, masih jurusan seni musik gitu ya? Jurusannya jurusan musik. Nah. Di atasnya itu fakultasnya seni pertunjukan. Jadi bergabung bersama tari, bersama teater ya gitu, Mbak Daniel. Oke, itu enggak, kalau sebenarnya kan ini ya, jalurnya macam-macam ya. Kalau mau belajar bisa juga dari yang tadi kursus atau sekolah musik di Yamaha atau apa sekolah musik lain ya. Macam-macam bisa yang di Jakarta ya terutama ya. Mungkin di tempat adik-adik juga ada pastinya kan. Iya. Nah, umumnya kalau saya ngeliat di YouTube ya, sebenarnya banyak juga tuh anak-anak zaman sekarang yang katanya istilahnya tuh genius music gitu. Maksud saya ajaib ya. Disebut orang-orang sama komentar di YouTube-nya tuh genius gitu. Maksudnya ternyata bisa gitu anak-anak kalau belajarnya memang fokus dari umur 6 tahun aja tuh udah bisa perform yang kok bisa gitu, jenius banget. Nah, maksud saya tuh mau tanya kalau Abiriza Abiriza mungkin kan nggak memang anak-anak di Indonesia ini kalau memang dari umur 6 tahun sama orang tuanya coba deh mau diperkenalkan gitar klasik itu jalurnya ada nggak gitu? Benar, ada ya, namanya sekarang lebih dulu mungkin belum terekspos ya kan. Sekarang ada gitar yang kecil 3/4 namanya. Nah, itu bisa gitar ya? Ya. Bukan ukulele? Bukan, gitar. Jadi dia ukuran lebih pendek lagi dari ini. Ya segini deh. Jadi mereka bisa belajarnya lebih nggak begini gitu ya? Jadi nggak begitu ukuran nggak ini. Ada beberapa masukan buat adik-adik yang sudah bisa sebenarnya dia main gitar badannya. Pernah nanya gitar yang bagus apa? Abiriza lihat, ini anaknya masih kecil tapi udah jago. Cuma dia mainnya maksa. Nah, Abiriza kasih kamu pakai gitar ini dulu, selesaikan dulu masalah kan susah nih. Karena posisinya dia berdiri begini. Jadi 90 derajat gitu kan ini ya. Nah, kalau misalkan biola dia tidur. Masih enak. Terus juga yang lain kayak gini susah juga nih berdiri, kayak cello, main cello. Terus yang penting sesuai dengan badannya. Iya. Berarti ini ya bukan soal jalurnya atau cara belajarnya, tapi memang alat gitarnya itu yang ukurannya dia gitu. Sesuaikan sama jarinya, terus badannya yang mau belajar. Pasti itu dulu. Jadi nanti belajar di mana aja sebenarnya. Yang penting kita tahu bahwa gurunya kompeten, benar gitu, jadi mengajarkannya. Oke, sebentar. Abiriza juga ngajar gitar kan? Iya, ngajar juga. Biasanya kalau murid-muridnya itu kisaran usia berapa? Kalau paling kecil dulu pernah 6 tahun lah, 6 7 tahun. 6 tahun? Iya. Susah gak? Tantangan gak ngajarin dia? Justru yang kecil itu kan lebih cepat. Tapi memang teknik, kalau kita nggak bicara tekniknya, dia bisa dulu mainnya. Mainkan dulu, senang dulu, dalam artian have fun dulu lah gitu. Jadi kita usahakan mereka seneng gitu. Nanti lama-lama kan akan meningkat ya kan. Nah. Ini belum ngomongin, maksudnya belajarnya bukan langsung gitar klasik, tapi belajar gitar dulu kan gitu. Cara memetik dulu biasanya.
pakai ini namanya di sini PIMA, PIMA kata orang. Di sini CH, di sini jempol P, ya kan? Terus nanti belajarnya paling ya gini ya Daniel. IM terus gitu. Jadi metik aja ada kirain langsung gitu. Enggak bisa langsung gitu. Enggak bisa. Pelan-pelan dulu, mengenalkan dulu ini apa senarnya, ini apa senarnya, ini terus pelan-pelan. Jadi mereka having, ya aku udah bisa gitu. Dalam artian mereka bisa memetik aja udah suara dengan yang benar, maksudnya nggak suaranya nanti kalau sudah pencet lagi tuh, misalkan pencetnya susah. Nah ini kayak gini. Nah nanti diajarin bahwa memencet ini harus dekat besinya. Fretnya. Jadi tinggal ditekan apa enggak. Nah, perbedaan sama gitar steel tadi. Ini steel agak keras ininya. Jadi suka berbekas di sini. Iya. Kalau lebih bukan lukain ya, ngebekas ya. Nekan ya. Nah, kalau nilon agak sedikit lembut lah ya. Iya. Gitu badannya. Oke. Lagu yang standar dimainin anak-anak tuh apa tuh? Kalau misalkan ini kamu udah bisa mainin lagu hebat gitu. Biasanya itu udah berapa lama ya? Kira-kira 3-4 bulan lah dia bisa mainkan. Misalkan melodinya aja kan? Melodinya dulu. Bukan genjreng kan? Bukan. Nanti kalau genjreng itu karena dia sudah harus butuh bantuan jari yang lain kan. Kalau ini boleh satu-satu aja. Yang penting ininya lancar. Tangan kanannya. Keluar bunyinya benar, tadi nggak mute kayak tadi tuh. Iya, nggak gini. Ya benar. Nah gitu. Terus tepat nada karena kan meletakkan ininya ya. Benar banget. Apa sih namanya kalau kita ini chordnya bukan? Melodinya kan, iya. Gitu. Oke. Nanti kalau udah meningkat tuh apa yang apa sih? Apa sih? Tangan nadanya ya. Aduh, misalkan dari C ya. G mayor ya. Dulu nanti ada bagian yang ini iringan, nanti gantian sama gurunya biasanya. Misalkan lagu tadi lagu Ibu Kita Kartini ya. Begitu badannya. Oke. Jadi gantian nanti pelan-pelan beranjak akhirnya dia bisa main sendiri nanti. Makanya gitar ini bisa solo sendiri badannya tanpa alat musik lain. Gitu. Apalagi sekarang udah ada yang namanya fingerstyle, jadi lebih populer lah. Banyak banget di YouTube. Pokoknya kita awal-awal tahu fingerstyle itu dari yang Papa Igor ya yang di. Uncle panggilannya. Uncle Igor kan. Igor, terus mulai banyak yang niru dari Indonesia juga gitu, dan akhirnya yang kalau saya sih paling impress sama yang paling ini yang terkenal nih si siapa? Ali Bata. Wah, itu legend. Fenomenal ya. Fenomenal. Main di kontrakan dia atau rumah dia tuh belakangnya poster aja sambil sila lagi duduknya. Sambil ngerokok ngopi tapi ini ya kualitas permainan tuh beda gitu ya. Iya, jadi Om Alif Bata itu dia pakai steel tuh. Oke, steel. Tapi kalau penjarinya tuh bagus, penjarian klasik kalau kita lihat ya. Terus dia memanfaatkan kelebihan dan kekurangan gitarnya. Gitar nilon itu ada kelebihannya. Terutama bagian gini Mbak Daniel. Nah, itu slide namanya slide apa Daniel? Sliding ya? Ya, misalkan. Nah, kalau di steel lebih nah itu kehebatan dari Om Alif Bata. Gitu. Dan tekniknya luar biasa. Emang bener dia ngulik bener-bener ya, dalam nguliknya jadi keluar potensi yang kita jarang dengar dari gitaris lain kan gitu. Oke, itu tentang Alif Bata. Pokoknya keren deh. Nah, gini aja. Buat orang tua ya yang kepengen anaknya bisa main gitar atau jadi pengen belajar gitar dengan serius gitu.
Ada tipsnya nggak dari Abiriza? Ya, pertama buat orang tua, kalau anaknya senang musik ya, bicara musik dulu ya. Bicara musik, jadi kita salurkan aja. Tapi pesan juga bahwa semua nggak bisa jadi gitaris sebenarnya. Semua nggak bisa jadi pianis. Nah, itu sebagai melatih otak kanan juga Daniel. Biar peningkatan seninya bagus gitu kan. Terus kreatif dan lain-lain pastinya kan. Jadi kalau misalkan kursus di sini tidak mungkin si A dari 10 orang misalkan 10-10-nya bisa jadi gitaris kan, nggak mungkin juga kan. Ada yang cuma hobi aja. Jadi jangan takut, masukin aja biar berkembang dalam artian mereka nanti di gedenya mungkin ya bisa kreatif gitu. Oh, maksudnya jadi nggak ada masalah kalau orang tua, maksudnya gini, orang tua jangan khawatir dan juga jangan terlalu terpaku ya, ini jalurnya harus belajar gitaris jadi menggitaris gitu. Nggak mesti begitu. Betul. Belajar musik di waktu kecil tuh banyak manfaatnya. Banyak banget. Oke. Banyak banget. Yang kita rasakan, kita lebih kreatif aja gitu. Lebih kreatif dari yang mungkin dalam artian yang nggak belajar bukan nggak suka seni gitu. Kayaknya orangnya kayak kaku gitu. Gitu kira-kira. Nah, berarti ini ya, berarti bukan, jadi kalau seseorang orang tua pengen anaknya bisa, jadi bukan cuma beliin gitar terus setelin YouTube yang tutorial gitar untuk anak, kira-kira cukup nggak? Ada juga jalan kayak gitu. Cuma YouTube itu adalah kelemahannya itu yang udah jadi biasanya. Ini udah jadi terus di YouTube ini orang yang udah jadi. Terus dia nggak tahu prosesnya orang yang itu kan di dalam YouTube-nya itu. Dan juga gini satu arah gitu. Iya benar. Jadi dia terus aja jalan, kita mau ulang ya tinggal style, ulang. Jadi nggak ada harusnya begini penjariannya, misalkan penjariannya gitu. Jadi sebenarnya mungkin buat sebagian orang atau anak yang ada semacam bakat bisa kali ya. Bisa. Tapi kalau main tadi dua item kali ya. Mungkin buat anak yang takutnya dia belum apa-apa, frustasi gitu, niru di YouTube, jago kan di YouTube kan gitu. Udah jago banget gitu kan, dari mainnya udah luar biasa. Nah, itu sudah jadi pertimbangan juga ya. Jadi makanya kalau ada tutorial tutornya, pelatihnya atau gurunya lebih terarah lah kira-kira. Capaiannya tuh ada target-target yang bagus gitu ya. Oke. Gitu Daniel. Iya. Sebenarnya putra saya tuh Hunain ya. Dia tuh nggak awal-awal pernah suka pernah dibeliin ukulele tapi nggak doyan maininnya gitu. Jadi saya nggak mau paksain gitu. Betul. Terus si Aima enggak, si Samil senengnya akustik. Perkusi ya. Bukan ke gitar gitu. Ada di rumah ada keyboard mainan juga, nggak terlalu masuk ke sana. Ya saya nggak mau paksain, kalau memang ada interest baru deh coba kita seriusin gitu. Waktu kecil juga Abiriza nggak kayak gitu badannya. Malah mau jadi penerbang. Oke. Iya, jadi lihat main akhirnya suka gitu aja. Jadi memang nggak perlu dipaksa badannya. Tapi faktor abang main gitar ada kan? Ya, karena mereka sering begadang kan, jadi berisik. Iya. Enggak, berarti memang gini, maksud saya gini, kalau orang tuanya musisi, kemungkinan anak-anak kan jadi banyak nonton, lihat orang tuanya memainkan. Betul. Jadi rasa tertarik tumbuh dari situ gitu. Benar. Apa yang kita lihat pertama ya biasanya gitu ya. Kesan pertama aja. Terus dia kagum gitu, jadi bener-bener pengen gitu. Bisa. Tapi begitu dia pengen, dia bisa memperhatikan itu lewat panjang gitu. Dan nonton perform di YouTube sama nonton depan mata kan lain ya. Beda. Gitu maksud saya. Terus ada juga pendapat bakat dan nggak bakat. Tapi kalau menurut Abiriza badannya bakat itu jadi second line gitu loh. Jadi kalau mereka rajin terus, yang bakat bisa tinggal loh badannya. Karena dia malas latihan. Tapi kalau dia latihan jadi banget. Orang serius apalagi dia berbakat. Betul. Jadi banget gitu ya. Jadi kalau orang bule sekarang ngomongnya buat adik-adik jangan takut masalah bakat ya. Jadi kalau kita tekun latihan dengan metode yang dikasih guru yang benar, kita ikutin, mudah-mudahan langsung cepet gitu. Mantap. Coba kita dengerin Abiriza, coba mainkan lagu apa ya yang gampang dimainkan oleh Abiriza nih. Kita main lagu yang
fingerstyle aja ya Pak Daniel ya. Iya, boleh. Siap. Itu sedikit aja yang paling simpelnya, tapi sebenarnya banyak lagi. Itu lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Tante Melly Goeslaw. Iya, Tante Melly Goeslaw. Oke. Kayaknya segitu dulu ngobrol-ngobrolnya kita. Nanti kita mesti sambung lagi nih, karena banyak bisa di ini nih di-explore ya. Di-explore kan karena namanya musik itu kan luas ya, apa namanya. Belum ngomongin apa namanya, ini baru ngomongin gitarnya dari sejarahnya dan ininya, belum ngomongin apa ya, apresiasi lagu-lagu yang zaman apa gitu ya. Terus juga musik untuk usia dini ada juga tuh. Ada juga. Iya, apa yang perlu kita dengar untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak dengar sudah wow, nah nanti efeknya lebih berbahaya atau gimana kan ada tuh. Oke. Iya. Nanti kita bahas itu. Oke, di lain ini ya, konten berikutnya ya. Siap. Berarti nanti saya yang main ke channelnya Abi Riza. Ayo. Oke. Abah Daniel datang ya. Ya, siap. Oke, Pak ya. Teman-teman dan siapapun penonton, siapa adik-adik dan para orang tua, saya mau ucapkan terima kasih buat Abi Riza dari Riza Acoustic Channel yang udah kita ngobrol tentang gitar klasik ini. Saya ucapkan memang saya doakan selalu sukses, makin sukses. Amin, sama-sama. Channelnya sekarang sudah berkembang terus menuju ini ya, pecah telur. Iya, 1K. 1K subscriber gitu. Amin, ayo di-subscribe. Jangan lupa ya, ketik di channel di search YouTube Riza Acoustic, cukup gitu ya. Iya, Riza Acoustic aja. Oke. Nah, juga kita doain biar bisa tembus 10.000, 100.000 dan 1 juta gitu. Oke. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami berdua, Ahmad Daniel, Riza Acoustic. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mantap.